Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Bilangan 20 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka.
Bilangan 20 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: karena kamu tidak percaya kepadaku, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Keputusan yang Ceroboh, ditulis oleh Tom Felton. Sewaktu remaja, saya pernah mengendarai mobil terlalu cepat. Saat itu saya mencoba membuntuti teman saya sepulang latihan basket. Hujan sangat deras, dan saya kesulitan mengejar mobilnya. Tiba-tiba saat wiper mobil menyeka air dari permukaan kaca, tampaklah mobil teman saya berhenti tepat di depan. Saya menginjak rem kuat-kuat, tetapi mobil saya tergelincir, lalu menabrak pohon besar. Mobil saya hancur dan saya terbangun dari koma di bangsal rumah sakit setempat. Berkat pertolongan Tuhan, saya selamat. Tetapi kecerobohan saya harus dibayar mahal. Musa pernah membuat keputusan ceroboh yang harus dibayar mahal. Pilihannya yang buruk juga melibatkan air. Meski jumlahnya tidak sebanyak dalam kasus saya. Ketika itu umat Israel tidak mendapat air di padang gurun Zin. Dan berkumpullah mereka mengerumuni Musa. Tertulis di dalam kitab Bilangan 20 ayat 2. Allah berfirman kepada sang pemimpin yang kelelahan itu agar berkata kepada bukit batu, supaya diberi airnya. Namun, Musa malah memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Allah pun berkata, karena kamu tidak percaya kepadaku, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tertulis di dalam kitab Bilangan 20 ayat 8 dan ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ketika membuat keputusan ceroboh, kita harus membayar konsekuensinya. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, tertulis di dalam kitab Amsal 19 ayat 2. Kiranya kita sungguh-sungguh berdoa untuk mencari hikmat dan tuntunan Allah dalam setiap pilihan dan keputusan yang kita buat pada hari ini. Dari ayat renungan kita yang tertulis, karena kamu tidak percaya kepadaku, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita memiliki roh lemah lembut dalam hati kita, atau memeliharanya supaya tetap tinggal di hati kita? Menjaga hati memang bukan perkara mudah. Terkadang, hanya karena tersinggung, kita menjadi emosi dan lepas kendali. Karena perkataan yang keras, tajam dan memukul, maka kesatuan menjadi retak, dan pertikaian besar terjadi. Pernikahan kita hancur, hubungan kita dengan keluarga jadi kacau balau, bahkan hubungan bisnis dan pekerjaan kita rusak. Sama seperti yang Musa alami, jika kita tidak waspada, kita pun bisa kehilangan banyak berkat yang sudah dan ingin Tuhan berikan kepada kita. Hendaknya kita bersikap lemah lembut dimanapun, bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah, di pekerjaan kita, maupun di komunitas kita. Mintalah bimbingan Roh Kudus agar jangan sampai sedetik pun kita kehilangan roh lemah lembut itu dari hati kita, sehingga kita memperoleh berkat yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Keputusan apa saja yang Anda sesali,
karena diambil dengan tergesa-gesa. Mengapa penting untuk menahan diri dan berdoa sungguh-sungguh untuk mencari hikmat Allah sebelum bertindak? Hal ini patut kamu ketahui. Terkadang orang mempertanyakan mengapa Musa dihukum begitu keras. Karena kita dapat memahami rasa frustrasinya atas umat Israel yang selama berpuluh-puluh tahun sering memberontak. Tertulis di dalam kitab Bilangan 20 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Salah satu penafsiran menyatakan bahwa kata-kata Musa, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu?" tertulis di dalam kitab Bilangan 20 ayat 10, tampaknya mengarahkan keberhasilan mukjizat itu kepada dirinya sendiri. Kurang lebih seperti para ahli sihir dari agama kafir yang mengaku mempunyai kuasa seperti dewa yang mereka sembah. Penafsiran lain menyatakan bahwa pertanyaan Musa itu bersifat retorik, yang menyiratkan ia tidak percaya bahwa Allah sanggup atau mau mengeluarkan air dari bukit batu. Namun, apa yang kita ketahui adalah Allah menyebut Musa tidak percaya kepadanya dan tidak menghormati kekudusannya di depan mata orang Israel, tertulis di dalam kitab Bilangan 20 ayat 12. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.